Pemirsa, kisru penghitungan suara pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. Jumlahnya tidak main-main, ada 2.000 lebih ditemukan perbedaan antara hasil suara di TPS dengan yang tercantum di Sirekap. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, hilang kepercayaan tersebab Sirekap, bersama saya Zilvia Iskandar. Hilang kepercayaan tersebab Sirekap. Pemilu 2024 boleh dibilang bukan lagi sebagai pesta demokrasi, melainkan tragedi demokrasi. Disebut sebagai tragedi demokrasi karena baru kali inilah pemilu diwarnai beragam skandal paling brutal, dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, proses pemilu ditandai dengan rusaknya etika dan keadaban politik akibat aturan yang ditekuk. Saat kampanye, pihak-pihak yang mestinya menjaga marwah pemilu dengan menaati netralitas justru menabrak sumpah dengan berpihak. Di hilir, pasca pencoblosan 14 Februari lalu, sengkarut mencuat ditandai dengan terjadinya kekacauan penghitungan suara pada data sistem informasi rekapitulasi alias Sirekap KPU. Aplikasi itu menampilkan data yang berbeda dengan lembar C hasil plano pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS. Hingga kini, sedikitnya di 2.325 TPS ditemukan perbedaan suara antara hasil dan Sirekap. Publik pun kian resah dengan kinerja penyelenggara pemilu. Sebagian bahkan merasa sia-sia telah memberikan suara dalam pemilu. Tidak mengherankan bila banyak yang curiga kesalahan itu bukan semata persoalan teknis seperti salah membaca data, melainkan kesalahan yang disengaja karena terjadi berulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sirekap memang tidak menjadi acuan penetapan hasil pemilu. Sirekap difungsikan sebagai alat bantu sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara. Yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu adalah penghitungan manual berjenjang. Namun, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Sirekap menjadi instrumen sumber data rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Itu artinya Sirekap tetap menjadi rujukan. Rusaknya Sirekap bahkan berpengaruh pada jadwal rekapitulasi suara di kecamatan. Hampir semua KPU di daerah pun menunda jadwal rekap suara di kecamatan. Dari awalnya tanggal 18 Februari ditunda ke 20 Februari. Lagi-lagi, penundaan itu memantik kecurigaan. Benar bahwa KPU sedang meminta waktu untuk membenahi Sirekap, tapi kekecewaan yang menumpuk menyebabkan sebagian besar publik yang kritis seperti kehilangan kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu itu. Penanganan kekacauan data Sirekap yang lambat memantik prasangka buruk. Terlebih KPU terkesan menganggap enteng amburadulnya data Sirekap. Menurut Ketua KPU Hashim Asyari, kesalahan pembacaan data Sirekap tergolong minor sebab, kata dia, total sudah 358.775 TPS yang mengunggah datanya ke dalam aplikasi Sirekap. Dengan adanya kesalahan pembacaan data untuk 2.325 TPS, lanjut Hashim, berarti jumlah data yang error hanya setara dengan 0,64% atau masih di bawah 1% dari keseluruhan data yang masuk. Kondisi makin runyam ketika KPU menciptakan kesimpang siuran. KPU Provinsi Banten adalah salah satunya yang mengaku menerima instruksi dari KPU Pusat untuk menghentikan perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Penghentian tersebut serentak di seluruh Indonesia Minggu 18 Februari hingga Senin 19 Februari, sehingga rapat pleno di tingkat kecamatan akan dimulai pada Selasa 20 Februari. Penghentian itu untuk memastikan data yang masuk ke kecamatan sudah akurat. Namun,
Komisioner KPU Idam Holik membantah adanya instruksi tersebut. Menurutnya, rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan atau PPK tetap berjalan. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa bantahan komisioner KPU itu kian menebalkan prasangka bahwa KPU seperti sedang bermain-main dengan hajatan penting bagi negeri ini. Perbedaan antara ucapan dan fakta di lapangan itu membuat ketidakpercayaan kian kuat dan kepercayaan kian menipis. KPU harus belajar dari masa lalu, terlebih dengan anggaran 76,6 triliun rupiah pada pemilu 2024 yang meningkat 2 kali lipat. Jika dibandingkan dengan anggaran pada pemilu 2019, profesionalitas mestinya juga meningkat berlipat-lipat. Jika KPU tidak belajar, bahkan membiarkan ketidakpastian dan kesimpangsiuran data Sirekap, jangan salahkan bila ada publik yang menilai kecurangan pemilu 2024 lebih barbar ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Hilang kepercayaan tersebab Sirekap, itulah yang menjadi topik editorial malam kali ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam. Bang Gaudens, tadi sebelum editorial malam kita sudah sama-sama menyimak konferensi pers dari KPU RI yang menjelaskan soal kesalahan-kesalahan yang terjadi di Sirekap. Tapi ada satu poin yang juga dibahas di narasi editorial malam ini, soal bagaimana sebetulnya secara total kesalahan pembacaan data yang ada di Sirekap itu minor, Bang. Hanya di bawah 1%. Apakah itu bisa menjadi alasan pembenaran? Sesungguhnya statistik itu kan dipakai hanya untuk menguntungkan bagi yang menggunakan statistik itu. Karena soal hak rakyat, hak suara rakyat itu tidak bisa dikuantifikasi di dalam statistik. Mengapa? Kalau kita memahami esensi pemilu itu, bagaimana suara rakyat dikonversikan di dalam kertas suara, kemudian kertas suara itu dihitung, dan rakyat itulah yang menentukan nanti siapa yang memimpin dirinya. Itu artinya kemurnian suara rakyat itu harus tetap terjamin dengan cara apapun, apakah dihitung manual ataupun dihitung lewat Sirekap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam pepatah itu, keledai itu tidak pernah jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini KPU berkali-kali jatuh di dalam sistem teknologi yang terkait dengan penghitungan suara. Kita tahu pada pemilu 2014 dan 2019 KPU menggunakan situng, sistem informasi penghitungan suara, dan amburadul juga. Sekarang dimulai di 2024 menggunakan Sirekap. Sirekap itu sudah diuji coba di dalam pemilihan kepala daerah pada 2020. Hasil evaluasi Sirekap pada pilkada itu amburadul juga. Dan amburadul itu dipelihara terus sampai kepada pemilu 2024. Itu artinya jangan salahkan orang kalau publik menafsirkan ada unsur kesengajaan di dalam kesengkarutan Sirekap ini. Oke, kalau ini adalah amburadul yang terus dipelihara, Bang Gaudens, kenapa ya? Karena tidak becus, tidak niat, tidak mampu, atau kenapa ini? Ya, banyak tafsir sih tentang itu ya. Bisa saja Sirekap ini hanyalah proyek gitu. Bahkan kita tidak tahu, tidak pernah disampaikan kepada publik berapa besar dan siapa yang menangani proyek Sirekap ini. Tetapi kalau hitung dulu itu sampai beberapa miliar untuk membangun situng itu. Kita tidak tahu berapa dana negara yang dikeluarkan hanya untuk membuat Sirekap yang lagi-lagi hasil akhirnya mengecewakan. Jadi meskipun angkanya katanya yang salah dibaca datanya oleh Sirekap itu hanya 2.000-an dari total TPS yang ratusan ribu, tapi itu tidak bisa menjadi alasan pemakluman ya, Bang Gaudens? Kalau itu sebagai alasan pembenaran tentang Sirekap yang amburadul itu, justru kita mempertanyakan ada apa dengan KPU. Tetapi KPU yang bertanggung jawab, sekecil apapun kesalahan itu, karena ini menyangkut
terkait dengan kemurnian suara rakyat mestinya harus malu. Walaupun di dalam Undang-Undang 7 2017 itu sahnya hasil pemilu itu ditentukan oleh hitungan berjenjang secara manual. Ya. Tetapi kan KPU menafsirkan sendiri di dalam PKPU nomor 5 tahun 2005 pasal 112 ayat 1 itu kan malah di situ disebutkan Sirekap itu bisa menjadi dasar penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Kan aneh nih. Oke, Bang Gaudens, berarti sejauh ini publik melihat bahwa Sirekap yang fungsinya itu ditujukan sebagai alat bantu, alat untuk pembanding, justru bukannya membantu malah menyusahkan. Ya, yang tadinya dianggap membantu, malah yang terjadi itu kan terbalik ya. Sekarang itu tidak membantu apa-apa, bahkan justru menyuburkan ketidakpercayaan rakyat terhadap hasil pemilu. Bahkan banyak sekali suara sekarang itu yang meminta pemilu ulang digelar karena tidak percaya lagi kepada Sirekap. Kalau Sirekap saja bermasalah, kemudian solusi yang diambil itu menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan secara manual, lagi-lagi pertanyaan, ada apa kekosongan di antara tanggal 17 hari Minggu kemarin sampai dengan besok di hari Selasa tanggal 20. Ini kan 3 hari yang tidak bisa diawasi oleh publik. Bisa saja di ruang kosong itu terjadi transaksi pembelian suara. Oke, tadi kita sudah menyimak bahwa KPU RI menjawab isu soal penundaan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Nanti kami akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kembali lagi di editorial Malang, pemirsa. Bang Gaudens, akhirnya tadi KPU RI sudah mengakui, menegaskan bahwa betul memang ada instruksi dari KPU Pusat kepada KPU di tingkat atau PPK di tingkat kecamatan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sambil menunggu perbaikan Sirekap. Penundaan, apakah akan semakin menjadi celah kecurangan, Bang Gaudens? Ya, apakah dia menjadi tindakan kecurangan itu kita tidak bisa mendahului. Tetapi pertanyaan paling besar, siapa yang mengawasi surat suara itu tetap aman di dalam kotaknya selama proses penundaan itu? Siapa yang menjaga di situ? Itu kan pertanyaan yang paling besar. Apakah pihak yang menjaga itu benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa atau ditunda untuk memuluskan kepentingan calon tertentu? Ini kan pertanyaan yang sederhana yang mestinya dijawab. Jadi penjelasan KPU itu tidak menjawab mengapanya. Gitu. Oke, lantas kita kalau berbicara soal hilang kepercayaan karena Sirekap, tersebab Sirekap, bukankah dari awal, dari hulunya, Bang Gaudens, memang kepercayaan itu sudah hilang, sudah diragukan sejak adanya peristiwa-peristiwa dimulai dari putusan MK? Ya, itu menyempurnakan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Kita tahu di hulunya ada persoalan etika yang terkait di peraturan yang terkait dengan kepemiluan, ada pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi dan juga ada pelanggaran etika berat di Komisi Pemilihan Umum. Itu proses di hulu. Kemudian selama proses kepemiluan itu berlangsung sampai kepada penghitungan suara, begitu masifnya orang tidak percaya terhadap informasi-informasi yang diberikan di dalam Sirekap. Padahal Sirekap itu dibuat atau dibentuk salah satu tujuan yang memenuhi hak masyarakat atas informasi kepemiluan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Ini kan hak masyarakat diabaikan, diberi informasi yang salah, mestinya patut dipertimbangkan apakah pihak yang memberikan informasi yang salah atau bohong itu termasuk tindak pidana atau tidak. Secara hukum mestinya bisa dipelajari tentang itu. Kalau kita lihat, Bang Gaudens, dari tayangan ini kemarahan publik tampaknya sudah mulai terlihat ya. Ketika kita lihat massa sudah turun ke jalan, mereka melakukan aksi-aksi menunjukkan rasa
kecewa mereka, protes mereka. Apakah ini bisa semakin membesar gerakan-gerakan protes dari masyarakat karena ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu? Ya, kalau saya sih lihatnya sederhana ya. Penyelenggara pemilu dalam hal ini mulai dari DKPP, Bawaslu, dan KPU itu membuka ruang untuk tidak dipercaya oleh rakyat. Karena mereka tidak berhati-hati di dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Tadi saya katakan, KPU kok tidak pernah belajar dari semrawutnya situng pada pemilu 2014 dan 2019. Kemudian Sirekap itu resmi digunakan pertama kali itu pada Pilkada 2020 dan hasilnya pun amburadul seperti sekarang ini. Kok yang amburadul ini dipelihara? Tadi saya katakan keledai itu tidak mau terperosok pada lubang yang sama. Kok KPU ini seperti itu ya? Oke, padahal dari sisi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu ada kenaikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Tapi toh itu juga akhirnya tidak membuat sistem kita lebih baik, Bang Gaudens. Ya, patut untuk diminta dilakukan audit forensik atas Sirekap itu. Karena ada dugaan sudah ada isinya sebelum itu digunakan. Kalau kita lihat kekisruan tentang Sirekap itu sudah muncul hanya 7 jam setelah ditutup penghitungan suara di TPS atau setelah ditutup pemungutan suara itu 7 jam kemudian itu sudah ribut. Karena apa? Karena ada perbedaan data pada formulir C hasil plano dengan apa yang diterapkan pada Sirekap. Angka yang dimunculkan pada Sirekap itu memang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya misalnya satu TPS itu menurut peraturan KPU itu maksimal 300 orang. Tetapi di Sirekap itu kita bisa membaca satu TPS itu bisa sampai 500 bahkan 1000 orang gitu. Ya, oleh karena itu di sisa waktu yang masih tersisa sampai tanggal 20 Maret 2024 nanti batas penetapan pemenang pemilu 2024 oleh KPU, apa yang masih bisa diupayakan, Bang Gaudens? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kami akan menampilkan hasil polling yang dilakukan di akun X @MetroTV. Banyak yang kejanggalan proses pemilu. Setujukah Anda jika pemilu 2024 adalah tragedi demokrasi? 87% netizen menjawab ya, setuju. Kemudian juga kami memilih ada salah satu komen dari netizen terkait dengan topik pada malam hari ini. Dari @Heru Gunawan, DPR RI segera panggil KPU, perintahkan audit sistem IT KPU agar demokrasi berdaulat. Apakah ini bisa menjadi solusi, Bang Gaudens? Ya, mestinya sih bisa menjadi solusi ya. Tetapi yang paling penting itu mestinya KPU itu logis di dalam mengambil keputusan. Kita tahu bahwa Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Sirekap sebagai basis data penghitungan suara manual berjenjang. Itu dulu prinsip dasarnya. Tetapi karena ada kekisruan di dalam persoalan Sirekap, tiba-tiba KPU memutuskan untuk menghentikan sementara penghitungan suara manual. Dua hal yang tidak ada korelasinya, tetapi diambil keputusan. Karena itu tadi saya katakan KPU sengaja memberikan ruang kepada orang untuk tidak puas kepada dirinya. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan dan ini terbukti dengan terkonfirmasi di dalam hasil polling tadi bahwa apa yang ada sekarang ini benar-benar amburadul. Kalau begitu, apa yang masih bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama koalisi masyarakat sipil yang ikut memantau, mengawal hasil suara kita, Bang Gaudens? Ya, mungkin kepada KPU ya kita hanya menyarankan, mestinya KPU mencari orang untuk menjadi juru bicaranya sehingga kredibel. Kalau anggota KPU sekarang itu di dalam berbagai pemberitaan itu satu sama lain itu berbeda, berbeda cara memberikan penjelasan dan memberikan data. Dan karena itu sangat penting sekali KPU memilih orang yang tepat untuk menjadi juru bicara resmi KPU. Kita tidak bisa berharap apa-apa dari anggota KPU sekarang. Bahkan banyak sekali tudingan
anggota KPU sekarang jangan-jangan ikut bermain juga. Aduh. Nah, karena ketidakpercayaan itu perlu ada pihak ketiga yang menjadi juru bicara di KPU. Iya, oke. Kita tunggu KPU mudah-mudahan masih bisa memperbaiki dirinya, dan sambil menunggu ya mudah-mudahan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil yang ikut mengawal suara kita, justru ini yang jadi bisa data pembanding dibandingkan Sirekap ya. Bang Gaudens, terima kasih Bang Gaudens sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari Editorial Malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.